Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan sebuah program linear Q. Tapi sebelum masuk ke shortcode, kami akan mengimplementasikan terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan mengimplementasikan queue atau antrian. Queue disebut juga dengan antrian. Yang pertama, karena disebut dengan sebagai antrian, maka data yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama dilayani. Yang kedua, konsep tersebut bisa disebut FIFO atau first in first out. Yang ketiga, dapat disebut juga dengan istilah FIFS atau first in first serve. Ada 3 macam struktur queue. Yang pertama, linear queue atau antrian lurus. Yang kedua, circular queue atau antrian melingkar. Yang ketiga, double index queue atau antrian dengan ujung ganda. Di sini kami akan mempresentasikan linear queue atau antrian lurus. Ada 2 indeks yang digunakan dalam linear queue, yaitu font atau F untuk menunjukkan pengantrian yang paling depan, yaitu pengantrian yang siap untuk keluar atau dilayani. Rear atau R digunakan untuk menunjukkan pengantrian paling belakang, yaitu pengantrian yang paling akhir masuk. Proses dalam linear queue ada 4. Yang pertama, awal, insert, delete, dan reset. Linear queue yang berarti adalah antrian lurus di mana ada 1 jalur masuk dan 1 jalur keluar. Seperti contoh ini, terdapat 5 antrian di mana masing-masing ada hurufnya. A yang pertama masuk sedangkan E yang terakhir masuk. Maka A lah yang pertama keluar sedangkan E yang terakhir keluar dalam antrian. Integer rear berada di indeks -1 dan integer front berada di indeks ke-0. Ini adalah kondisi di mana bahwa rear berada di indeks ke-1 sedangkan front berada di indeks ke-0. Proses yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah insert, sedangkan proses delete belum dapat dilakukan karena queue masih kosong. Rear lebih kecil -1 ini adalah untuk mengecek apakah bisa diisi. Jika bernilai true, maka akan melakukan pemasukan antrian. Rear maju 1 langkah atau rear sama dengan R plus 1. Kemudian isi tempat yang ditunjukkan oleh rear atau key array rear sama dengan nilai 10. Yang tadinya rear berada di indeks ke-1 dan front berada di indeks ke-0 akan mengisi data dengan nilai 10. Front lebih kecil rear plus 1 untuk mengecek apakah ada isinya. Jika bernilai true, maka akan melakukan delete. Ambil dulu data yang ditunjuk oleh F, kemudian simpan di N atau N sama dengan front, N sama dengan key array front. Kemudian F maju 1 langkah atau F sama dengan F plus 1 atau front plus plus. Yang tadinya front menuju ke indeks ke-0, maka akan melakukan maju 1 langkah ke indeks ke-1 dan nilai 10 akan keluar. Front sama dengan N. Jika F berada dalam indeks terakhir, maka perlu di reset.
dengan cara front sama dengan 0, real sama dengan -1. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya dalam program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan program Linear Queue atau antrian lurus. Di sini ada include Studio H, digunakan untuk input atau output, dan di sini ada include Conio H, adalah merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Contohnya seperti print. Lalu di sini ada define max. Define adalah konstanta, max adalah nilai variabel yang bernilai 5. Lalu kita membuat deklarasi integer key array max. Array ini bernilai 5 dimasukkan pada integer max. Integer f sama dengan 0, integer r sama dengan -1. Jadi f di sini adalah berada di indeks 0 pada array dan R ini berada di indeks -1 pada array. Lalu kita membuat fungsi void pada insert, delete, cetak, reset. Lalu di sini ada integer main. Lalu di dalam integer main ada integer choice. Choice ini bernama variabel bernilai integer. Lalu di sini ada looping do. Di dalam looping do kita diperintahkan untuk print agar menghasilkan tatap muka kepada pengguna seperti insert, delete, cetak, reset, keluar. Lalu kita diperintahkan untuk print, untuk silahkan memilih. Lalu kita scan %d dan choice. %d bernilai integer, choice ini bernama variabel. Lalu di sini ada switch choice, yaitu untuk memilih. Jika user memilih 1, maka user akan memilih insert. Lalu diperintahkan untuk break. Begitu seterusnya jika user memilih I sampai chess 4. Apabila user memilih chess 5 itu 0, akan diperintahkan untuk keluar dalam program. Lalu di sini ada wheel choice. Bukan sama dengan 5, maka akan return, yaitu jika user salah memilih 1 sampai 5, maka akan melakukan perulangan dalam do. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang linear QQ. Fungsi insert. Di dalamnya terdapat integer n, di mana n ini adalah nama variabel bernilai integer. Lalu ada if. Jika r lebih kecil daripada max -1 bernilai true, maka user bisa menambahkan antrian. Lalu di bawahnya ada print. Print ini akan menampilkan antarmuka pengguna. Lalu masukkan nomor antrian. Di bawahnya ada scan. Scan ini berfungsi di mana user bisa memasukkan angka pada nomor antrian. Dan di sini ada %d, yaitu bernilai integer, dan n adalah variabel. Lalu di bawahnya ada r++, berfungsi untuk menambahkan satu antrian. Lalu di bawahnya ada key array r sama dengan n, di mana n ini akan dimasukkan ke dalam array yang berada di r. Lalu, jika r lebih kecil daripada max -1 bernilai false, maka akan langsung masuk ke else dan akan mencetak bahwa antrian sudah penuh. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan meneruskan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya. Di sini ada fungsi delete yang dimana di dalam terdapat integer n. N adalah nama variabel yang bernilai integer, sedangkan if jika f lebih kecil dari r plus 1, ini fungsinya itu untuk pengecekan terlebih dahulu apakah di dalam terdapat sebuah antrian. Jika bernilai true atau di dalamnya terdapat sebuah antrian, maka akan mengeksekusi yang ada di bawah ini dengan cara n sama dengan key array f, lalu f plus plus, lalu di bawahnya ada sebuah print nomor antriannya keluar %d, lalu panggil nama variabelnya n. Ini berfungsinya itu untuk mencetak antrian yang keluar, sedangkan di sini ada sebuah sisa antrian yaitu dengan cara for n sama dengan f, lalu n lebih kecil sama dengan r, lalu n plus plus. Lalu di sini ada print nomor urutan ke %d, lalu nomor %d, lalu di sini memanggil variabelnya n. Ini berfungsinya untuk mengeluarkan indeks, lalu key array n, yaitu untuk mengeluarkan nilai yang ada di dalam arraynya. Lalu di sini ada if f sama dengan n, maka akan melakukan reset, yaitu dimana jika f sudah berada di indeks paling terakhir atau f sudah berada di antrian yang paling terakhir, maka akan melakukan reset. Sedangkan untuk kode reset ini ada di bawah sini, yaitu dengan cara f sama dengan 0, maka f ini akan berada di indeks 0, sedangkan r sama dengan min 1, maka r akan berada di indeks min 1, lalu akan mencetak print antrian telah terreset ulang. Lalu jika f lebih kecil dari r plus 1 bernilai false atau di dalam tidak terdapat antrian, maka akan masuk ke else, lalu mencetak bahwa antrian kosong. Mungkin sekian presentasi untuk fungsi delete. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Sandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi cetak. Fungsi cetak di dalamnya ada integer i, sedangkan i adalah nama variabel yang bernilai integer. If jika f sama dengan min 1, or f lebih besar dari r, yang dimaksud ini jika f lebih besar dari r bernilai true, maka akan melakukan perintah print tidak ada antrian. Jika bernilai false, maka akan masuk kepada else, yang dimana di dalamnya ada perintah nomor antrian loop for i sama dengan f. For i sama dengan f disebut star. Star adalah kondisi pada saat awal perulangan. Sedangkan i lebih kecil sama dengan r disebut dengan condition. Condition adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berjalan. Sedangkan i++ disebut dengan increment. Increment adalah bagian yang dipakai untuk memproses variabel counter agar bisa memenuhi kondisi akhir perulangan. Lalu di bawah for ada perintah print untuk menampilkan indeks array dan data array yang telah diisikan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dijalankan programnya oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjalankan programnya.
Di sini ada tampilan menu di mana terdapat insert, delete, cetak, reset, lalu keluar. Kita akan menambahkan sebuah antrian. Insert. Di sini kita bebas. Misalnya saya akan masukkan nilainya 10, lalu menambahkan lagi 30, 40. Lalu di sini akan mencoba fungsi cetak 3. Di sini mencetak antrian urutan ke indeks nomor nilai 10, sedangkan indeks 1 bernilai 30, indeks 2 bernilai 40, indeks 3 bernilai 50, indeks 4 bernilai 60. Lalu jika kita menambahkan sebuah antrian lagi, maka akan melakukan bahwa antrian sudah penuh. Ini berfungsinya itu ketika user melebihi batas yang ditentukan, yaitu dengan ada di sini bahwa maksimalnya itu 5, maka akan mencetak bahwa antrian sudah penuh. Lalu di sini akan mencoba fungsi delete. Nah, di sini nomor antrian yang keluar adalah nilai 10 yang berada di indeks 0. Maka di sini akan mencetak sisa antrian yang ada, yaitu indeks 1, 2, 3, lalu 4. Kita akan mencobanya sampai F itu berada di indeks paling terakhir. Apakah akan melakukan reset? Nah, di sini sisa yang antrian ada yaitu indeks 4 yang bernilai 60. Berarti di sini F itu sudah berada di indeks paling terakhir. Maka kita akan mencobanya menghapus. Apakah terreset? Nah, di sini nomor antrian yang keluar adalah 60 yang berada di indeks paling terakhir yaitu 4. Lalu di sini akan mencetak antrian telah terreset ulang, yaitu fungsinya ada di delete, yaitu jika F sudah berada di indeks paling terakhir maka akan melakukan reset. Lalu di sini kita akan mencoba fungsi yang berada di while, di mana di sini choice bukan sama dengan 5, maka akan melakukan return. Maka berfungsi. Di sini saya akan masukkan 6. Di sini berfungsi. Jadi jika user tidak memilih 1 sampai 5 atau user memilih 6 dan seterusnya, maka akan melakukan perulangan, di mana akan menampilkan lagi menu yang ada. Lalu di sini saya akan mencoba keluar dalam program, yaitu dengan menekan 5. Nah, di sini akan mencetak keluar dalam program. Baik, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami dalam program LinearQ. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.